Salam sahabat, ketemu lagi dengan saya Ferdinand Hutahayan di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin bicara lagi tentang apa sih sebetulnya jasa kakek Anies Baswedan di negara ini, di Republik ini, dalam proses pendirian negara Republik Indonesia. Saya membaca banyak buku, termasuk salah satunya buku ini, Risalah Sidang BPUPKI. Di dalam buku ini dirangkum semua pembicaraan pada saat sidang BPUPKI. Saya di sana tidak menemukan satu perjuangan yang dilakukan oleh kakeknya Anies Baswedan kecuali memohon supaya golongan Arab Totok dan turunan dimasukkan sebagai warga negara Republik Indonesia pada saat sidang pembahasan tentang kewarganegaraan dalam menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang Pilpres ini semakin membuat isu yang sangat panas, ya, terutama kelompok-kelompok pendukung tertentu yang menggunakan isu-isu ini untuk mendukung calon yang didukungnya, ya. Bahkan mereka ini membanggakan pihak-pihak asing, tetapi melecehkan, merendahkan orang-orang Indonesia asli yang justru pernah berjuang menghunus pedang, menghunus tombak, menghunus bambu runcing, mengangkat senjata, berkorban darah keringat untuk memerdekakan Indonesia. Ada yang bicara malah melecehkan Bung Karno, pemimpin besar Republik ini, menyatakan Pancasila Bung Karno dipantat, tetapi mereka membanggakan kakeknya Anies Baswedan yang sangat jauh kualitas kenegarawanannya, sangat jauh kualitas perjuangannya, sangat jauh kualitas pengorbanannya terhadap bangsa Indonesia. Ada apa ini? Hati-hati sahabat, saudaraku, anak bangsa, anak Nusantara. Jangan sampai pembelokan sejarah terjadi. Indonesia ini merdeka karena perjuangan anak-anak Nusantara, para leluhur pendiri bangsa, suku-suku asli penghuni Nusantara. Jangan pernah membanggakan pengakuan asing terhadap kemerdekaan Indonesia, tetapi Indonesia tetap akan merdeka meskipun bangsa-bangsa asing tidak mengakui. Jadi banggakanlah perjuangan para leluhur kita, banggakan perjuangan para founding father kita, banggakanlah bahwa Indonesia ini merdeka karena perjuangan orang-orang pribumi Indonesia asli. Jangan pernah membanggakan pengakuan asing terhadap bangsa ini. Saya, Ferdinand Hutahayan, mengajak sahabat semua untuk tetap menjadi orang Indonesia yang tidak pernah kehilangan jati diri. Jangan gadaikan harga diri dan jati dirimu untuk sebuah kekuasaan semu. Ingat, ini negeri warisan leluhur kita. Kita jaga bersama. Sekali lagi saya bertanya kepada para pendukung Anies Baswedan, sebutkan kepada saya apa jasa kakek Anies Baswedan di dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jangan sebut-sebut hanya sebagai anggota BPUPKI. Ya, leluhur kami berjuang, berkorban darah dan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari saya, semoga banyak yang tercerahkan, banyak yang mengerti bahwa memang Indonesia ini adalah warisan leluhur pribumi Nusantara. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Nah, jadi benar ya, dari kata-kata Abang Nadian Untahayang, kalau nggak salah saya namanya ya, pernah berada di koalisi, kalau nggak salah Demokrat juga lah ya, yang sering membaca buku dan ternyata dia mencari-cari apa sih gitu ya jasa kakeknya Anies ya, Anies Baswedan. Jadi ternyata di situ nggak ada jasa yang ibaratkan gimana ya, terlalu mencolok ya, hanya apa namanya, untuk meminta pengakuan orang-orang asing ataupun orang-orang Arab dulu supaya bisa menjadi warga negara Indonesia. Ya mungkin itu sajalah jasanya lah ya guys. Nah jadi saya paham maksud abang kita ini ya guys. Sebenarnya ya kalau tahun-tahun politik ini ya biasanya akan diungkit kalau kakeknya Anies ya, misalkan wah ada jasa yang sangat-sangat spesial terhadap Indonesia ya guys. Kadang-kadang ada yang nanti ungkit kakeknya Anies adalah pahlawan nasional lah ya. Supaya apa? Supaya nama Anies semakin harum ya, semakin menggaut apa namanya, prihatin ataupun suara dari pemilu nanti ya guys.
Mungkin itu maksud abang kita ini. Jadi setelah abang kita ini baca-baca buku, baca-baca sejarah juga, ternyata nggak ada yang spesial sekali lah, ataupun yang terlalu mencolok lah. Hanya saja meminta kepada pemerintah Indonesia untuk warga asing ataupun warga Arab ya, supaya bisa menjadi warga negara Indonesia. Hanya itu saja yang abang kita ini jumpai ya, kurang lebih seperti itu. Nah, memang benar yang berjuang di Indonesia ataupun di tanah air kita ini adalah orang pribumi ya, asli Indonesia ya guys. Ya, dari Ambon, dari Aceh, dari Sumatera, dari macam-macam ya guys, dari Surabaya dan macam-macam. Itu adalah pahlawan-pahlawan kita ya guys. Nah, itulah, jadi jangan terpancing ataupun termakan hoax jika nanti ada juga yang menyebar isu, oh kalau Anies ini dulu pernah menjadi pahlawan apa kayak pahlawan ikut perang kayak atau apa kan, mungkin itu adalah hoaxnya. Jadi mungkin saya pun tidak tahu juga. Setelah saya dengar video ini, penjelasan dari abang kita ini, saya pun baru paham, oh ternyata ini jasanya sebenarnya ya, kakek Anies dulu ya. Jangan dilebih-lebihkan maksudnya ya guys. Nah, jadi kita beralih ke isu yang lain guys. Ya, jadi sebenarnya kan sekarang nih kalau nggak salah Mahfud MD meminta ya, ataupun meminta ke DPR untuk mengesahkan undang-undang yang perampasan kalau sekiranya ada orang korupsi di negara kita ini ya, harus dimiskinkan gitu, perampasan aset untuk orang-orang yang korupsi ya guys. Namun sampai sekarang belum pasti, belum jelas karena belum disahkan juga ya guys. Nah, namun yang saya heran guys, kok sekarang ini penting lah menurut kita ya, menurut kita rakyat Indonesia, perampasan aset untuk orang korupsi inilah yang harus disahkan dan harus ditekan DPR-nya ya guys. Namun yang saya bikin heran guys, kenapa kok mahasiswa diam lah ya time kayak gini, ataupun kalau ada masalah yang kayak gini, DPR belum mengesahkan juga undang-undang yang perampasan aset untuk orang yang korupsi ini, memiskinkan orang korupsi ini ya guys. Kenapa mahasiswa kok diem aja ya gitu ya guys. Yang dulu waktu Jokowi ada isu 3 periode langsung turun ke jalan ya. Ada isu begini langsung turun ke jalan ya, padahal isu itu belum jelas ya guys. Padahal isu itu mungkin mereka-mereka yang buat gitu ya kan. Nah, seperti inilah kita dengar penjelasan kakak-kakak kita ini, mbak-mbak kita ini tentang mahasiswa yang hanya turun ke jalan ketika isu itu menyangkut paut Jokowi. Kalau isu yang lain seperti perampasan aset untuk orang korupsi tidak bersuara gitu ya. Seperti ini videonya. Ataupun presiden diperpanjang masa jabatannya, ada harga mahal ya. Gitu ya. Udah cair ya mahasiswa, sudah cair. Sekarang pemerintah lagi ngebet mengusahakan undang-undang perampasan harta para koruptor. Kalian diem. Giliran ada selentingan tentang penundaan pemilu yang kagak jelas itu dari mana ya. Padahal Bapak Jokowi sudah bilang tidak akan ada penundaan pemilu. Kalian rame ngancam-ngancam gelombang yang besar. Gelombang apaan? Gelombang mahasiswa. Bukan sih, mahasiswa ya. Gak pantas lah dibilang mahasiswa. Karena katanya membela rakyat. Rakyat yang mana yang dibela? Pemerintah sekarang membela hak rakyat, perampasan harta para koruptor. Tapi kalian satu pun gak ada yang nongol. Gitu yang katanya bela rakyat. Karena hal yang penting yang ditakuti para koruptor, Pak Jokowi mau lanjut 3 periode atau penundaan pemilu, kalian sudah dapat bayaran, pada cair semua ketua BEM-nya ya. Cair. Makanya pada kompak kayak gitu ya. Itu yang namanya kalian membela rakyat. Rakyat yang mana? Saya mau tanya lagi. Ngaca tuh mahasiswa. Nah, jadi kata-kata Mbak ini guys benar sekali lah menurut saya ya. Kenapa mahasiswa hilang time kayak gini ya guys? Ataupun waktu Mahfud MD meminta perampasan aset korupsi ini, undang-undang perampasan aset korupsi ini disahkan ya di DPR. Namun
kok mahasiswa diam-diam aja gitu ya guys. Apakah mahasiswa ini hanya untuk mendukung kelompok sebelah gitu ya guys? Seharusnya disinilah mahasiswa akan turun ke jalan besar-besaran ya guys. Bukan hanya time Jokowi ada isu 3 periode baru dia turun. Ataupun yang isu-isu yang nggak jelas gitu guys. Apakah mahasiswa ini dibayar oleh kelompok sebelah atau gimana gitu? Aku pun nggak tahu. Tapi heran juga lah kenapa mereka tidak turun ya. Seharusnya mereka turun ya guys ke jalan. Karena apa? DPR sampai sekarang belum mengesahkan undang-undang ini guys. Kalau mereka turun ke jalan seramai yang kayak mendemo Jokowi ya, mungkin akan sudah disahkan juga. Tapi saya pun heran lah. Nah, jadi apa menurut Anda tentang mahasiswa yang nggak mau turun ke jalan soal undang-undang perampasan aset korupsi ini ya guys? Coba kalian komen. Aku pun bingung lah. Aduh, sampai sekarang parah lah. Kalau misalkan hanya untuk turun ke jalan untuk dibayar, waduh parah lah mahasiswa zaman sekarang ini. Jadi apa pendapat kalian tentang mahasiswa sekarang? Coba kalian komen di bawah guys. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.